Selamat datang teman-teman di video pembelajaran praktikum Sistem Informasi Geografi atau praktikum SIG. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial sederhana bagaimana cara melakukan network analysis pada aplikasi ArcGIS. Jadi network analysis ini mungkin teman-teman yang mencari video ini pasti sudah tahu network analysis itu adalah sebuah metode atau sebuah cara yang dapat memudahkan kita dalam mencari rute ataupun membentuk sebuah jaringan ataupun membuat sebuah jalan arahan yang lebih efektif dengan aplikasi ArcGIS. Jadi tujuan utama dari network analysis ini dapat membuat sebuah rute yang lebih efektif untuk kita pemakainya, baik dalam hal waktu maupun dalam hal biaya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita buka aplikasi ArcGIS-nya, ArcMap-nya ini, dan kita add datanya. Di sini saya menggunakan data dari Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, dan kita masukkan data shape filenya. Ada yang administrasi kecamatan, lalu pakai yang jalan ini pasti karena kita akan lakukan analisis rute jalan tercepat atau terefektif. Kemudian mungkin untuk titiknya kita pakai yang puskesmas ini sama rumah sakit. Jadi kita pakai 4 data ini. Ya, ini datanya sudah ada, dan karena dia sudah sudah terproyeksi, sudah memiliki proyeksi, jadi kita tidak perlu lakukan lagi georeference. Ya, sudah. Oke, langsung saja. Mungkin untuk memudahkan kita membedakan rumah sakit dan puskesmas, mungkin yang rumah sakit kita pakai yang ini, yang lambang H ya, dan yang puskesmas mungkin kita pakai yang ini, warna merah. Nah, ini yang puskesmas dan ini yang rumah sakit. Langsung saja, pertama-tama kita harus menyimpan. Kita klik katalog dan kita pilih di mana kita akan menempatkan data yang akan kita olah di network analysis ini. Jadi ini misalnya ada yang sudah saya buat rute geodatabase. Misal kita buat yang baru, jadi kita akan buat sebuah geodatabase. Jadi geodatabase ini seperti folder penyimpanan file geodatabase yang nanti akan kita gunakan untuk analisis di network analysis ini. Kita buat misalnya namanya rute efektif, rute jalan geodatabase. Nah, di rute jalannya ini kita akan membuat feature dataset, karena feature dataset inilah dataset yang akan kita gunakan nantinya di network analysis ini. Jadi kita buat namanya misal jalan, kita atur proyeksinya 4 WGS 984 UTM zone 47N yang utara north, next dan finish. Jadi di rute jalan geodatabase-nya sudah ada. Nah, di sini kalau sudah punya dataset, kita tinggal melakukan import datanya. Import datanya yang kita pakai ini, feature class yang multiple. Kita klik dan kita akan pakai jalan. Kenapa data jalan yang kita masukkan, yang kita input? Karena memang network analysis tadi seperti yang sudah kita jelaskan, ini kan akan membantu kita dalam menentukan rute yang paling efektif, karena seperti namanya network analysis, menganalisis jaringan, analisis jaringan. Jadi kita input data jalan,
terus kita klik OK. Dan kita tunggu terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk di video kali ini saya akan membuat rute bagaimana misal ketika ada orang yang sakit terus harus dibawa dari puskesmas terlebih dahulu. Nah, dari puskesmas dibawa ke rumah sakit. Nah, ini sudah berhasil, feature kelas Tokyo database-nya sudah ada, sudah berhasil. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan klik kanan dan kita tambahkan network dataset. Jadi new, klik kanan new dan network dataset. Nah, ini untuk file namanya kita pakai yang bawaan saja, jalan ND boleh, atau mau dibuat yang lain juga boleh. Misal rute jalan ini versinya bisa 10.0 atau 10.1, kita pakai yang 10.1 saja. Terus ini next, ini kita pakai yang jalan, next, ini juga kita next, dan next ini kita klik no, lalu next, ini kita checklist, kita next dan finish. Kita tunggu prosesnya. Ini kita klik yes, kita tunggu lagi loading, prosesnya berjalan, dan kita klik yes. Nah, ini dia adalah titik-titik, setiap titik yang ada di sini yang akan nanti digunakan untuk analisis network analysis, untuk membantu kita melakukan network analysis. Selanjutnya kita akan melakukan yang disebut dengan network analisisnya atau network analysis. Ini sudah ada tabnya di sini. Kalau belum, bisa teman-teman klik kanan di sini di bagian kosong dan diaktifkan yang ini, network analysis. Ini saya matikan coba. Nah, ini saya aktifkan lagi. Nah, ini dia sudah ada. Nah, misal kalau ini belum hidup, ini masih gelap, belum bisa diklik, dan silahkan di customize, terus extension, terus nanti yang network analysis-nya ini dihidupin checklistnya. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Misal kita buat, jadi kita klik network analysis dan new route. Nah, jadi nanti ini ada rutenya, maksudnya indikator yang digunakan dalam melakukan network analysis. Mulai dari stopnya, point barisnya, rutenya, line baris, polygon baris, itu akan digunakan pada network analysis. Kita akan buat titiknya dengan cara ini, create new network location tool. Nah, misal rumah kita ada di sini, misalnya rumah kita ada di sini. Kita klik kanan, kita klik kiri sekali. Nah, sesuai anjuran kita harus ke puskesmas terlebih dahulu untuk berobat nih. Jadi kita klik nanti di puskesmas terdekat dari rumah kita, itu adanya ya di sekitar sini ya. Nah, kita klik poin kedua di sini. Nah, tapi karena berhubung kurangnya apa gitu, suatu kendala di puskesmas, sehingga kita dirujuk ke rumah sakit. Untuk mendapatkan rute terdekat ke rumah sakit, kita bisa menggunakan network analysis. Kita klik di rumah sakitnya. Jadi ini poin 1, ini akan urut teman-teman sesuai yang kita tandain atau kita poin. Poin 1, poin 2 di sini, dan poin 3 di rumah sakit. Nah, untuk melakukan atau melihat rutenya, kita klik ini, solve. Nah, jadi ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat bahwa nanti ternyata dari rumah kita, rute terdekat ke puskesmas itu melewati jalan ini. Nanti dari puskesmas ketika dirujuk ke rumah sakit, rute tercepatnya ada ke rumah sakit yang ini. Nah,
Misal kalau kita buat satu lagi nih, contohnya dari rumah langsung ke rumah sakit. Kita buat misal rumahnya di sini. Oh iya, kita belum buat ya new route. Nah ya, new route. Terus rumahnya di sini. Dia ingin langsung ke rumah sakit yang ini. Yang terdekatnya dari mana? Oh, jadi tidak ada rute yang sesuai menurut sistem dari network analysnya. Makanya tadi saya coba, ini saya baru no route from location grafik 5 ke grafik 6. Artinya tidak ada lokasi. Nah, ini contoh ketika network analysnya itu mengatakan bahwa tidak ada jalan atau rute yang sesuai, yang cepat untuk sampai ke titik itu. Itu contoh yang tidak ada. Kebetulan kita dapat nih contoh yang tidak ada. Mungkin contoh satu lagi yang satu per satu. Jadi misal kita buat misal dari sini terus ke sini, ketiga ke sini, terus ke sini, ke sini. Dan ke sini. Nah, ini bagaimana nih kalau ada banyak titik yang akan dilalui untuk ke rumah sakitnya? Kita lakukan network. Nah, ini adalah jalur yang sudah ditentukan. Jadi kalau tadi teman-teman merasa terlalu jauh seperti yang tadi ke rumah sakit ini, itu nanti teman-teman bisa lakukan apa? Teman-teman bisa buat beberapa titik supaya lebih dekat lagi, lebih sesuai lagi. Misal teman-teman ingin menambahkan, ingin ke sini, misal ke sini terlebih dahulu, ke sini, terus coba ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini dan sini. Kalau lakukan rutenya, nah dia akan tetap, karena memang jalurnya itu memang sudah seperti ini teman-teman. Jadi akan disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, dan itu nanti bisa teman-teman analisis sesuai dengan kebutuhan teman-teman akan memakai network analysis ini seperti apa. Intinya network analysis ini akan membantu kita untuk menemukan rute terefektif menurut sistem dari network analysis ini, walaupun tentunya pastinya masih akan ada kekurangan dan ketidaksesuaian jika langsung ke lapangan. Tapi network analysis ini sudah cukup membantu, sudah sangat membantu dalam beberapa penelitian proyek-proyek tentang rute-rute jalan yang digunakan pada sebuah penelitian. Jadi saya rasa sekian video untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.